Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi qaulillahi ta'ala wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junah 'alaikum fihi idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Surat Al-Baqarah ayat 233. Masih menceritakan Allah Subhanahu wa taala tentang hukum perempuan yang menyusui. Wa in aradtum, dan jika kamu sekalian menginginkan, ini merupakan khitabun lil aba, merupakan ajakan Allah berbicara kepada para ayah. Antastardi'u auladakum maradi'a ghairal walidati. Antastardi'u, kamu sekalian menyusukan, auladakum, anak-anak kamu sekalian. Jika kamu sekalian, wahai bapak, menginginkan untuk menyusukan anak-anak kamu sekalian, maradi'a ghairal walidat, perempuan-perempuan yang nyusui selain ibunya, fala junaha alaikum, maka tidak ada halangan, alaikum atas kamu sekalian, fihi, di dalam menyerahkan anakmu kepada perempuan yang lain untuk disusui. Idza sallamtum ilaihinna ma ataitum bil ma'ruf. Idza sallamtum, jika kamu sekalian sallamtum, telah menyerahkan ongkos, ilaihinna, kepada mereka perempuan, maksudnya ibu-ibu tadi itu, atau kepada susuan yang lain, ma'ataitum ay aradtum ita'ahu lahunna minal ujroti, yaitu apa-apa yang engkau berikan lahunna, untuk para perempuan-perempuan yang nyusui, minal ujroti, dari ongkos, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ay bil jamil, dengan cara yang bagus, ka tibin nafsi, seperti dalam keadaan hati yang enak. Ini maksudnya ayat ini, kalau misalnya kita sebagai bapak, istri, sehingga si istri tadi itu tidak bisa untuk menyusui sang anak tadi itu, maka kita bisa menyerahkan anak kita itu kepada perempuan yang lain untuk disusui. Oh, dari fulanah pindah kepada fulanah yang lain, boleh. Oh, dari situ pindah kepada fulanah yang lain yang menyusui, boleh. Asalkan setiap ada perpindahan tadi itu ada ongkos, diberikan ongkos yang ma'ruf, yang baik, yang sempurna, dengan cara yang sempurna memberikannya, artinya ongkosnya yang pas, dan juga katibin nafas, seperti jiwa yang enak. Ojo gara-gara anak duit entek, nah ini boleh. Tidak boleh, harus dengan keadaan bahagia. Karena mau tidak mau, ini akan bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau kita hubungkan ke sini tentang masalah apa? Udhiyah. Orang korban, nyembelih, baik kambing, baik sapi, atau kalau ada onta-onta, itu diantara untuk penyempurnaan pahala itu tibun nafas, yaitu jiwa senang, jiwa bahagia. Kan kadang-kadang ada gitu kan, umroh, haji,
bayar, coba anu tak kayak modal ra enak. Ini sudah uang habis, pahala enggak dapat. Nah, itulah. Pahala habis. Uang habis. Enggak boleh dengan keadaan yang bahagia. Nah, di sini ada beberapa uzur kenapa perempuan itu kok tidak menyusui. Uzur yang pertama disebutkan oleh para ulama lisihatil untuk kesehatan sang ibu. Misalnya ibunya itu dalam keadaan lemah sehingga perlu disusukan kepada yang lain. Atau misalnya yang kedua, produksi ASI-nya itu kurang. Itu. Yang ketiga, psikologis. Kadang itu ada ibu nyusui anaknya, kemudian setelah nyusui nutrisi di badannya itu berkurang sehingga bisa mempengaruhi kejiwaan ibu tadi itu. Ada kasus seperti itu. Nah, yang keempat, lisyughliha. Karena untuk pekerjaannya, nanti ada pembahasan apa syaratnya perempuan itu bisa bekerja. Oh, karena perempuan itu bekerja misalnya. Atau misalnya likhtiyariha au likhtiyarihima. Karena pilihan dari siapa? Dari sang perempuan itu sendiri atau kesepakatan dari suami dan istri. Hal-hal itu yang memperbolehkan untuk menyusukan anak tadi itu kepada orang lain. Tidak ada masalah. Nah, ada di sini pembahasan, Pak ya. Otomatis kan kita orang perlu bayar. Oh, kita orang perlu bayar. Kita ini boleh memutuskan dari ibu untuk diberikan kepada perempuan yang lain untuk nyusui anak kita ini, padahal si istri mampu, tidak ada masalah. Diberikan kepada orang lain dengan bayaran. Dengan syarat, haitsu kanat ujratul ghairi aqalla min ujratil ongkos untuk membayar perempuan yang nyusui anak kita itu lebih murah daripada ongkos yang harus kita bayarkan kepada istri kita. Pelajaran kemarin kan, kalau ada istri yang dia menyusui anaknya, maka pendapat yang muktamad dia bisa minta untuk pembayaran. Tapi kalau pendapat yang lain, atau misalnya si suami dalam keadaan tidak mampu, atau si anak tadi itu tidak punya uang, maka ibu wajib. Nah, kita bayar kepada istri kita, ini harus lebih murah daripada bayar kepada orang lain untuk nyusui. Haitsu kanat, sekiranya ada perempuan yang nyusui selain istri kita ini, kenapa? Haitsu kanat, sekiranya ada apanya? Ujratul ghair. Ongkos untuk orang lain ini aqalla, lebih ringan, lebih murah min ujrotil daripada ongkos yang harus kita berikan kepada istri kita karena istri kita nyusui anak kita, baru kita bisa serahkan anak ini kepada orang lain untuk disusui. Alasan yang kedua, au kanatil ghairu turdi'u majjanan. Atau kalau kita nyusukan anak ini kepada istri kita, bayar. Tapi kalau ada perempuan lain, tidak bayar. Maka ketika itu ambil anak kita, berikan kepada orang lain yang tidak bayar. Bojone bayar. Salamu dewi kon. Ula apa kon kawin karo itu kok ngono. Wallahu a'lam. Berarti gimana? Amma ida istawaya, adapun jika antara ongkos kepada istrinya dan ongkos untuk kepada orang lain itu sama, fal ummu aula, ibu lebih utama. Berikan kepada ibu. Maksud ibu itu istrinya istrinya kita. Gitu. Paham ini ya? Nah, kemudian kemarin tadi disebutkan di antara uzur itu kalau ada perempuan ini
bekerja. Sehingga tidak bisa nyusui anaknya. Timbul pertanyaan, apakah ada syarat untuk seorang istri itu bekerja? Ada, Pak. Syarat yang pertama, muwafaqatuz zauj. Muwafaqatuz zauji. Suami setuju. Berarti harus apa? Harus ngomong kepada suami. Suami, aku mau bekerja ya. Oh iya, odol. Oh enggak, ya enggak. Itu yang pertama. Harus mendapatkan izin dari sang suami. Dengan ketentuan loh ya, hati-hati. Ini kan berarti sudah berjalan tidak sesuai dengan seharusnya. Ibaratnya darurat. Ini kan darurat kan gitu kan? Kalau sudah berjalan dengan darurat, harus siap-siap efek yang muncul. Apa efek yang muncul? Ketika suami istri memiliki penghasilan yang lumayan besar apalagi, suami kurang. Moro, suami merintahkan kepada istrinya. Kira-kira istri ngomong apa? Aja kakak ngomong. Rokokmu aku sing nanggung ya. Ketan mulai isu, iku mulai iku aku. Ojo kakek ngomong. Dan itu tidak boleh marah itu. Karena apa? Maaf, ini uzur, Pak. Uzur itu kalau bahasa Inggris emergency. Emergency itu tidak boleh digunakan terus. Kalau mau digunakan terus, ya siap-siap. Siap-siap. Iya, Pak. Apalagi bojone maro sugih. Apa omongane? Dik, ojo kakek ngomong. Kon mrene teko nggawa duse Indomie. Ojo kakek ngomong. Ini fitrah, Pak. Fitrah, mau tidak mau terjadi. Itu yang pertama. Paling enak bojo meneng di oma, aku sing kerja. Meneng. Ngono wis aman. Yang pertama. Yang kedua, adamul idrari bil wajibatil asriyah. Jadi kehidupan sehari-hari untuk apa ya, muamalah dengan cara yang baik kepada istri, kepada suami, kepada anak, itu tidak terganggu. Kalau terganggu, tidak bisa. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama apa tadi? Mendapatkan izin dari suami untuk si istri bekerja. Yang kedua, tidak mengganggu. Apalagi kalau misalnya si istri sudah nyiapkan pagi hari. Siap makanan, siap semuanya, duduknya siap kabel, ditekek di atas meja, ditutup, plek. Ngomong, Mas, lek mangan di kono ya wis mangan, aku tak berangkat kerja. Maaf Pak ya, maaf. Apa bedanya karo pitik kuning ini? Loh kan gitu, mosok kate tak enteni pitik mangan, ya ndak, tak kei panganan, tak tinggal. Kalau nanti mangan no. Itu pun kalau nggak ganggu loh ya, apalagi ganggu. Ya, kita loh Pak, kita ini Pak, yang sudah berumah tangga, semoga langgeng rumah tangga kita Pak, sampai ketemu di sorga insya Allah ya. Apa sih Pak jalan Pak? Kalau sudah umur 50, 60 atau 47, wis dah ono Pak, ibarat itu romantisan. Apabila engkau jadi bunga, aku jadi ininya. Iku wis dah ono wisan. Yang dibutuhkan itu ringan kok, ringan. Apa sih? Ketika kita duduk minum kopi, ada istri kita. Tidak tahu kita baca kitab dibarengi istri kita, atau duduk dibarengi istri kita. Itu tok diharap no. Bukan seperti ojo sweet 17 kan. Untung wis kae loro jalik ini ya. Ojo aneh-aneh. Makanya jari ini ada Kiai Humaydi Pasuruan. Orang itu kalau pertama kali nikah di kamar itu mau minyak wangi, Pak. Aroma macam-macam. Melati, mawar, iki Masya Allah. Sudah 20 tahun, baunya lain. Minyak kayu putih, pempes, dan lain sebagainya. 30 tahun, mambu minyak apa minyak gosok. Ya itu, emang ya seperti itu. Apa yang dicari ketika itu? Maaf. Bukan hubungan badan sebenarnya, Pak. Longgo bareng. Longgo. Padahal ini kelihatan kan, ada orang tua, lanang wedok, tuntunan. Wis iku tak diarep no. Ente bisa bayangkan, kalau kita punya istri, kemudian pagi-pagi, kita misalnya pulang dari masjid ke atau apa, kepingin duduk sebentar sama istri kita minum kopi, ndak ono. Wis yo,
Oh, tulis dia. Wes Mas yo, aku tak berangkat dhisik, ditinggal. Ya Allah. Oh, enake urip kayak ngene. Itu yang kedua. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-iltizamu bil libas syar'i. Harus menggunakan pakaian yang sesuai syariat. Udah oleh nggak sepanan. Kerja sepanan ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ini kerja Beb, iya Masya Allah. Tapi lek Jumat Beb olahraga di alun-alun gak training. 1, 2, 1, 2. Tidak oleh. Tidak boleh Kang. Tidak boleh. Perempuan itu menggunakan pokoknya menutupi aurat, tapi kalau sampai menampakkan auratnya itu boleh, tapi bentuk tubuhnya nampak meskipun tertutup, itu secara syariat nutupi aurat tapi dosa. Kurang paham? Lek kepengin paham maneng, perempuan gunakan training. 1, 2, 1, 2 yoga dek di alun-alun. Pas dino Jumat Sayyidul Ayam duduk solawatan yogaan. Dua bener iku. Tak urusan. Kalau nanti ngamuk kayak tak urusan. Memang hak kok ngono kok. Gitu Pak. Itu ya yang ketiga. Iltizam bil libas syar'i. Yang keempat, bi'atu amalim munasabah. Lingkungan ketika tempat bekerja itu sesuai. Yuk ayo, misalnya inti kan dulu kan punya istri Masya Allah keluaran dari pondok, sekarang kerja, dia ya suasana santriwati. Itu. Kemudian al-iltizamu bil akhlakil islamiyah. Harus selalu menggunakan akhlak tata cara secara Islam. Kemudian yang keenam yang terakhir, ad-daruratu awil hajatu. Kalau memang darurat, kalau memang hajat, artinya kita sebagai suami tidak mampu mencukupi sehingga perlu dibantu oleh istri, itu baru boleh. Tapi kalau untuk menambahi penghasilan, pada penghasilan suami ini mencukupi, itu bukan darurat. Iku jenenge kedunyan. Ana bedane endi darurat, endi kedunyan. Itu. 6 syarat ini dipenuhi, maka dia boleh seorang perempuan itu bekerja. Lain itu tidak boleh, Pak. Lain itu tidak diperkenankan. Itu. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Bila engkau telah memberikan dengan ongkos yang sesuai, bil ma'ruf ay bil jamil katibin nafas, wattaqullaha, takutlah engkau kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, dengan apa-apa yang kamu sekalian laksanakan, basir, ay la yakhfa alaihi syai'um minhu. La yakhfa, tidak ada sesuatu yang samar, alaihi, atasnya itu Allah, syai'un, sesuatu pun, minhu, darinya. Darinya sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang samar di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini dalam hasyiahnya, mubalaghatum fil muhafadhati ala ma syara'a fihi, ala ma syara'a fi amril atfali wal maradhi'i. Ini merupakan pesan dari Allah, penyangatan dari Allah, fil muhafadhati, di dalam masalah penjagaan ala, yang sesuai, ma syara'a, apa-apa yang Allah telah mensyariatkan, fi amril atfal, di dalam urusan anak-anak kecil, wal maradhi', juga dalam masalah perempuan-perempuan yang menyusui. Allah tahu, Allah mengerti. Itu Pak. Itu sampai pada ayat yang ke-233 surat Al-Baqarah. Nah,
234 surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang bagaimana masa iddah. Iddah bagi seorang perempuan. Perhatikan ya, perhatikan. Iddah itu Kang, iddah itu bukan cuma perempuan itu ndak boleh nikah, bukan. Iddah itu semuanya. Ndak boleh dengan ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Ndak boleh keluar rumah. Harus mulazamatul maskan. Tetap tinggal dalam rumah. Berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau iddahnya karena kematian. Ini 234 menceritakan tentang iddahnya perempuan ketika suami meninggal. Tidak benar. Kalau misalnya suami meninggal. Setelah suami meninggal, belum selesai iddah, ada orang takziah kepada suaminya. Berbelasungkawa, datang ke rumahnya. Kok istri ikut duduk? Haram, tidak boleh. Karena apa? Karena dia tengah iddah. Jangankan duduk seperti itu, Pak. Perempuan yang tengah iddah itu tidak boleh menggunakan wewangian, Kang. Menggunakan celak, dandan, itu tidak boleh. Dibahas. Kalau misalnya membutuhkan gunakan rambut, minyak rambut, dilihat. Kalau memang tidak menggunakan minyak rambut itu bisa membahayakan dirinya, misal takut banyak kutunya atau apa, lek bosan kita sampoan, tidak apa-apa. Mandi, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau katanya orang Jawa itu bereng-berengan tidak oleh. Oh, gunakan deodoran, tidak ada masalah. Setelah mandi, deodoran minyakan. Setelah minyakan, celaan. Kenapa? Berangkat nang toko. Loh ya apa sih? Iki iddah kon Kang. Tidak boleh. Timbul pertanyaan sekarang. Kalau misalnya ada kekeliruan-kekeliruan yang terjadi seperti ini. Bagaimana kepada sang suami yang telah meninggal tadi itu? Jadi lihat pendidikannya. Kalau ketika hidupnya suami tidak pernah ngajarkan seperti itu, suami kena juga. Iya, tidak boleh. Makanya syariat tekondi, Pak. Ada suami meninggal, istrinya ikut ngubur. Ya apa sih, Rek? Iku madhab sinetron nih. Iya, tidak boleh. Makanya kadang-kadang Pak, kita orang ini ya, kadang-kadang kita orang ini bukan tidak mau takziah, kepingin takziah cuma takutnya kalau pas takziah bojone melok longgo. Lah iki sing bingung. Engko dikandani ngamuk, ndak dikandani mungkar. Ya apa enake? Ya wis sabar dhisik, diduakno ae teko ado. Nah, kebetulan bahas ini tak sampai no pisan sekarang. Memang seperti ini hukumnya, Pak. Ndak ada. Nah, yang berkembang di tengah masyarakat kita dianggap kalau perempuan itu suaminya meninggal, iddahnya itu cuman tidak boleh nikah. Tok, lainnya tidak apa-apa. Enggak. Salah. Oh Habib, ini perempuan ini perlu untuk bekerja. Dilihat. Kalau memang tidak ada yang biayai si perempuan tadi itu, maka dia boleh bekerja. Dengan syarat untuk darurat loh ya. Bukan untuk memperbanyak kekayaan, bukan darurat. Tapi kalau dia punya anak itu memberikan belanja kepada ibunya yang tengah iddah, gak boleh. Gitu. Masa berkabung itu? Masa berkabung. Kalau memang Mbak ya, kalau memang iddah itu harus tidak menikah ya. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada suami umur 100 tahun, si istri umur 90 tahun, istrinya 90 tahun, suaminya meninggal yang 100 tahun, otomatis si nenek ini apa? Iddah. Lek memang ndak oleh kawin, iddah itu cuma ndak boleh kawin. Bekne sopo sing ngati kawin karo mbah iki rek? Terus apa faedahnya? Kan hamil ndak mungkin, nikah juga ndak mungkin, mosate kawin karo umur 90 kok kenemenen kon. Kan gitu kan? Ya ini tujuannya iddah. Kenapa? Kaget. Berkabung. Berapa? 4 bulan 10 hari. Ada loh Pak kejadian loh Pak kasus. Bojone ku meninggal. Sik durung entek tahlilane ana sing lamar pisan. Bingung sing wedok. Takon karo wong rada nglambyar.
Ya apa idai? Ya entenono sampai selesai nih tahlil mari ya. Lho ya apa kira? Atau lek kepengin naik mari 40 dino wis dak apa. Ini nah ini madhab Imam Samudra. Ngawur iki ojo lho. Kon kena pisan ya untunge si perempuan enggak jadi kawin. Lele jadi kawin Pak sampai hubungan zina loh naudzubillah. Itu enggak iddah. Itu nah 234 surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang masalah iddah sehingga ana bacakan di sini dalam tafsir Ibn Katsir hadza amrum minallahi lin-nisa'i allati yatawaffa anhunna azwajuhunna. Ayat 234 surat Al-Baqarah ini adalah merupakan perintah dari sisi Allah lin nisa untuk seorang perempuan allati yang mereka itu perempuan yatawaffa anhunna azwajuhunna yang suami-suaminya itu meninggal ayatna arba'ata ashhurin wa asyra layalin untuk supaya dia itu melaksanakan iddah berkabung selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Wa hadzal hukmu kata Ibnu Katsir, ini hukum ini yashmulu az-zaujati al-madkhuli bihinna. Masuk semuanya umum. Ini istri pernah dikumpuli wa ghairil madkhuli bihinna. Walaupun belum dikumpuli bil ijma dengan kesepakatan. Jadi misal gini Pak ya, nasallallahu alaihi ya, panjang umur sehat. Ada suami itu nikah. Ya fulan bin fulan dinikahno. Jawab dia, wabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril mashkur. Nah, madkur. Bil mahril madkur. Sahkan suaminya kan sekarang. Ojo nang aku iki ya, Pak. Iki sahkan dari suaminya kan. Baik. Berdiri, Pak. Ngeblak meninggal. Ini bagaimana istrinya? Tetap wajib iddah. Makanya kalau iddah, ini bedanya iddah cerai. Kalau iddah cerai, kalau belum jima, tidak ada. Tapi kalau iddah meninggal suaminya, sudah dikumpuli atau belum dikumpuli, tetap wajib untuk melaksanakan iddah. Bil ijma, dengan kesepakatan ulama, tidak ada satupun yang bertentangan di sini. Gitu. Ada riwayat Imam Ahmad disebutkan di sini yang mensahihkannya Imam Turmudi. Anna Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, su'ila an rajulin, ditanya tentang seorang suami, tazawwaja imra'atan, yang mana dia menikahi seorang perempuan, wa mata anha, ternyata suaminya itu meninggal, walam yadkhul biha, si suami belum sempat kumpul sama si istrinya tadi itu. Maka fataraddadu ilaihi miraran fi dalik. Dia ini tanya terus kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tanya masalah itu. Faqala, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, aqulu fiha bi ra'yi. Aku menyampaikan jawaban tentang pertanyaanmu ini bi ra'yi, dengan pendapatku. Fa iyyaku shawaban fa minallah. Kalau memang jawabanku benar, maka itu sesungguhnya dari Allah. Wa iyyaku khata'an fa minni wa minasyaiton. Kalau memang jawabanku salah, itu bukan dari Allah, itu dari diriku sendiri dan dari setan, katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Allah dan Rasul tidak salah kalau memang jawabanku salah. Apa katanya beliau? Laha as-sadaku kamilan. Itu si istri yang ditinggal wafat suaminya, dia berhak mendapatkan mahar sempurna. Tentunya dari mana? Dari ahli waris sang suami yang meninggal tadi itu. Dikatakan apa? La waksa wala syatoto. La waksa, tidak ada pengurangan. Wala syatoto, dan tidak ada penambahan.
berapa yang diucapkan dalam akadnya itu, dia berhak untuk mendapatkan uang mahar tadi itu. Kemudian, wa 'alaiha al-iddah. Si perempuan ini wajib untuk melaksanakan iddah. Yang ketiga, walaha al-mirasu. Si perempuan ini berhak untuk mendapatkan warisan. Maka ini jawaban yang menjadi dasar hukum dari pengambilan madhab kita bahwasannya si istri wajib untuk iddah. Mau sudah dikumpuli atau belum dikumpuli, kalau suami meninggal wajib iddah. Cuman kalau misalnya perempuan itu hamil, maka ketika itu iddahnya dengan melahirkan. Misal, nasallallahu salamul afiyah, istri baru hamil 3 bulan, suami meninggal, biasanya melahirkan itu 9 bulan sekian. Berarti iddahnya ini nunggu kelahiran, bisa jadi 6 bulan lebih. Karena apa? Kok tidak gunakan 4 bulan 10 hari? Karena dia hamil. Kalau hamil, maka dengan melahirkan. Misal, istri hamil, nasallallahu alaihi wasallam, 9 bulan 9 hari. Suami meninggal. Besok dia melahirkan, habis iddahnya. Kenapa? Karena melahirkan. Tapi kalau tidak ada apapun, atau belum dikumpuli sekalipun, 4 bulan 10 hari. Itu Pak. Itu pembukaan dari surat 234. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.